Kapal plat datar pada awalnya memang dirancang untuk masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang biasa melaut dengan kapal pelayaran rakyat yang terbuat dari kayu. Di era sekarang ini, melaut dengan kapal kayu sebenarnya menjadi hal yang kurang efektif dan efisien, karena selain bahan bakunya yang sudah sulit dicari dan usia kayu yang relatif pendek, kapal kayu juga sulit bersaing dengan kapal-kapal lain. Jadi, jika ditanya bagaimana cara pengaplikasian kapal plat datar, caranya adalah dengan melibatkan para nelayan. Tidak bisa dimungkiri bahwa nelayanlah yang lebih berpengalaman di laut. Oleh sebab itu, ahli kapal harus memosisikan para nelayan bukan sebagai objeknya, melainkan subjeknya. Segala pendapat dari para nelayan harus didengarkan oleh ahli kapal, karena secanggih apapun desain kapal yang dibuat, tetaplah yang terjun ke laut dan yang menggunakannya adalah si nelayan. Ahli kapal pun sempat bernegosiasi dengan para nelayan yang masih menginginkan adanya unsur kayu pada kapal mereka. Unsur kayu dapat digunakan pada bangunan atas kapal atau dek kapal dan segala bentuk ornamen tradisionalnya demi melestarikan ciri khas masing-masing daerah atau kearifan lokal. Dengan begitu, rasa memiliki terhadap kapal tersebut akan tumbuh dalam diri para nelayan. Ini semua tentu harus mendapatkan dukungan terlebih dahulu dari pemerintah, karena pembuatan kapal membutuhkan dana dari pemerintah. Itu sebabnya pemerintah harus diyakinkan bahwa para nelayan berhak mendapatkan satu bentuk perhatian dari pemerintah agar mereka terlepas dari ketertinggalannya. Dan pihak Universitas Indonesia dalam hal ini hanya menawarkan sebuah solusi. Kapal Bapak ini masih tinggi kadar penelitiannya ya Pak ya? Penelitian itu kan bisa sambil berjalan, sambil nanti kemudian diperbaiki. Jadi kita tidak mungkin melakukan penelitian sempurna dulu baru diterapkan. Di tengah jalan kita terapkan, kemudian ada masukan, itu adalah untuk memperbaiki penelitian berikutnya. Harus, dan itu punya dana besar. Kita tidak mungkin membuat penelitian kemudian siapa yang mau pakai, siapa yang mau menerapkan. Itu akibatnya akan mangkrak. Saya buat kapal di Danau UI, memang muter-muter di danau gitu. Itu kalau tidak dimanfaatkan kan mangkrak, lama-lama jadi besi tua. Nah, kalau penelitian yang belum sempurna itu bisa diaplikasikan dan dipakai oleh nelayan sambil berjalan, nanti memberikan masukan kepada peneliti berikutnya, itu akan sempurna. Dan itu akan terus. Indonesia memasuki zaman kemaritiman. Mau tidak mau kita harus berani terjun di bidang yang seperti itu. Rara. Ini mahasiswa saya, ketua tim yang nantinya ke Switzerland. Sebagai ketua tim dan juga perakit dan peneliti juga, itu ada tipsnya nggak untuk mahasiswa lain supaya termotivasi untuk menjadi Rara berikutnya? Jadi kan awalnya ikut lomba ini tuh pengen cari pengalaman kan. Kalau sudah pernah ikut event nasional, terus sekarang pengen nyoba lagi event internasional. Kebetulan dapat offer dari teman saya, kemudian disuruh hubungin Pak Hadi. Akhirnya saya berkomunikasi sama Pak Hadi, dikasih desain dasar. Kemudian saya sama tim saya merombaknya. Kita modifikasi seefisien mungkin, seoptimasi mungkin, biar kapal itu jadi yang terbaik. Nah, di situ tuh proses kita ngeliti gimana sih kita ngerubah desain ini, tapi tetap mempertahankan bentuk semi trimarannya itu. Gitu. Jadi selain kita dapat ilmu, kita juga bisa ngasah soft skill kita, ke teamwork kita yang bisa dipakai untuk di dunia kerja dan di dunia pokoknya bisa kita aplikasiin di kehidupan. Saya berharap sih teman-teman yang lain bisa ikut berpartisipasi dalam event-event seperti ini, bukan cuma buat menambah ilmu, soft skill segala macam, bisa mengharumkan nama UI juga, universitas, fakultas, dan jurusan. Pada dasarnya, dua inovasi perkapalan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia ditujukan untuk menyukseskan program pemerintahan dalam bidang kemaritiman. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya Dinda untuk MIT TV. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya di media sosial MIT TV. Sampai jumpa.